mirip ya dengan ABPM. Nilainya kalau kita lakukan secara benar. ABPM juga demikian, punya kemiripan dengan manual dan seterusnya. Nah, perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, jauh sekalian ketahui bahwa manual di rumah sakit itu prediktor risiko CV yang buruk. Jadi kita harus hati-hati betul kalau kita membaca suatu laporan tentang hipertensi, apakah sudah dilakukan benar atau tidak, karena terkait dengan risiko kardiovaskuler. Ini beberapa panduan ya dari beberapa sumber yang terkenal ya, bagaimana mereka menentukan batasan-batasan untuk diagnosis hipertensi. Kita lihat nilai ambangnya aja sudah berbeda. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, umumnya adalah 140-90. Tapi hipertensi Kanada tahun 2020 mereka fleksibel. Jadi tergantung target seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Begitu juga dengan metode pengukurannya. Nah, ISA sama hipertensi Kanada itu menggunakan ABPM, sedangkan AH, ACC itu masih mempertimbangkan ABPM karena menyadari bahwa tiap negara tentu saja punya kemampuan dan keterbatasan yang berbeda-beda. Nah, sekarang mengapa perlu definisi? Ya, tentu saja kita membagikan klasifikasi itu penting terkait dengan apa? Ya, tentu saja terkait dengan bagaimana kita bisa mengidentifikasi hipertensi yang reversibel yang mungkin akan mendapat manfaat dari diagnosis dan terapi yang spesifik. Ini statement dari AHA tahun 2008. Nah, sekarang kita lihat, kalau tadi judulnya hipertensi resisten refraktor, ini dari sisi perbedaan kita lihat bahwa prevalensi antara resisten dan refraktor itu jelas lebih tinggi resisten, ya. Sejauh bisa lihat di situ, usia, jenis kelamin, yang penting di garis bawah di situ adalah itu masalah aldosteron, ya. Jadi resisten itu ternyata lebih diperantarai oleh kadar hormon aldosteron yang tinggi. Sedangkan pada refrakter itu umumnya aldosteronnya normal. Juga yang sini penting diketahui juga masalah obstructive sleep apnea, ya tinggi pada resisten, sedangkan pada refrakter normal. Nah, yang lain-lain kita lihat adalah dari sisi mekanisme ya. Kalau resisten lebih banyak terkait dengan volume, sedangkan refrakter terkait dengan aktivitas simpatetik. Tentu saja ini akan berdampak pada pilihan pengobatan yang akan kita berikan nanti. Nah, dari sisi refrakter apa bedanya? Ternyata kita lihat dari sisi jumlah obat dan masa atau kendalinya ya. Kalau refrakter adalah lebih ke arah jumlah pemakaian obatnya 5 atau lebih ya, sedangkan resisten 3 atau lebih. Nah, sekarang kita menginjak kepada bagaimana pendekatan terhadap hipertensi resisten. Ini langkah-langkah yang harus kita tempuh sebaiknya. Jadi kita langsung saja. Nomor 1, eksklusi pseudoresisten. Ini sangat penting. Jadi karena tidak selalu resisten hipertensi itu benar-benar memang hipertensi resisten. Kita harus sadari bersama karena memang banyak hal-hal yang bisa menyebabkan seolah-olah pasien itu kondisi hipertensi resisten, padahal dia adalah pseudoresisten. Berapa prevalensinya? Ini menurut data di Spanyol ya. Ini saya kira data yang besar sekali, cukup besar, ribuan ini saya baca. Ternyata kalau kita lakukan pengukuran di rumah sakit dan dengan ABPM itu beda sekali ya. Jadi yang betul-betul true itu sama pseudo kita lihat sendiri di situ. Yang benar-benar resisten hipertensi dengan ABPM adalah 7,6% saja ya. Ya, terus catatan waktu saya agak cepat. Apa penyebab pseudoresisten? Ternyata teknik pengukuran tekanan darah yang buruk, kepatuhan yang buruk dan white coat ya. Jadi ini yang umum sekali kita jumpai. Mengukur tekanan darah pasien tidak istirahat dulu. Atau menggunakan matrit yang tidak sesuai, terlalu kecil sehingga pasien itu akan terukur hipertensi. Kepatuhan pasien juga semikian, sering terjadi ya. Jadi ini kendala-kendala klasik. Nah, sehingga penting sekali kita harus ingat aspek diagnosis pada suspek hipertensi resisten adalah harus akurat dan sebaiknya dengan ABPM. Nah, sekarang dengan ABPM kita lihat di sini. Jadi ini penelitian yang bagus. Ternyata yang semula diduga hipertensi resisten itu, yang betul-betul resisten itu ternyata tidak sebanyak semula. Kita lihat
pentingnya menggunakan ambulatori di sini ya. Ada perbedaan yang jelas. Di situ ada white coat, ada mass hypertension, jelas sekali kalau dengan ABPM, sehingga bisa terklasifikasi dengan jelas dengan menggunakan metode ABPM tersebut. Nah, jelas kepatuhan itu merupakan hal yang utama ya. Ini dalam 1 tahun ternyata 1 dari 3 pasien itu sudah nyetop obatnya. Begitu juga dalam 10 tahun, hampir 2/3 pasien itu nyetop obatnya. Kita sering jumpai bahwa pasien-pasien itu mungkin jarang kontrol ya, itu salah satu ketidakpatuhan ya. Tidak adanya manfaat, seolah-olah sudah ngobati terus tapi masih dekompensasi psikodis, ginjalnya masih memburuk dan sebagainya. Ini metode-metode tertentu ya kita bisa ngecek ya, misalnya menanyakan saudaranya, pengantarnya, kita harus lihat jumlah obat di catatannya masih ada apa enggak, itu salah satu metode untuk mengenal atau mengetahui seseorang itu patuh apa tidak. Faktor-faktor puncak buruknya kepatuhan pasien, jelas dari sisi biaya, kompleksitas, ya, ini penting sekali, efek samping, dan sebagainya. Ini WHO sudah menerbitkan suatu panduan, ada suatu dimensi ketidakpatuhan di sini. Yang penting garis bawah adalah kurangnya perawatan, ya kita lihat mungkin di negara kita masalah kurangnya perawatan primer kelanjutan di puskesmas, di sarana pelayanan kesehatan primer itu masih kurang barangkali. Nah sekarang tingkat kepatuhan jelas, banyak obat, banyak pasien tidak patuh dengan pemberian obat. Jadi ini beberapa trik ya. Yang jelas ini kembali dari dimensi ketidakpatuhan, maka ini adalah sebagai titik awalnya di situ. Yang penting di sini menyederhanakan pengobatan itu sangat-sangat penting. Selanjutnya adalah tentang faktor yang bisa mempengaruhi adalah lifestyle ini ya. Semuanya sudah paham saya kira. Pengaruh berat badan itu jelas ada, ya. Juga pembatasan garam itu juga jelas ada. Jadi kita bisa lihat turun sampai 22 sistolik, diastoliknya bisa turun 9 dengan pembatasan garam. Selanjutnya bahan-bahan pengganggu itu harus penting. Karena masyarakat kita itu mengkonsumsi obat-obatan yang beli sendiri, misalnya anti nyeri, ya itu sangat umum dijumpai di masyarakat kita. Kita lihat di sini apa dampaknya. Yang jelas bahwasanya anti nyeri itu punya efek peningkatan MAP sampai 3 sampai 5 mm Hg. Ya, jadi ini sudah dibuktikan dari penelitian. Cuma ini ya acetosal itu ternyata kalau hanya dosis kecil itu tidak mempengaruhi. Jadi yang dibahas di sini lain dosis-dosis standar mungkin untuk terapi anti nyeri atau anti inflamasinya. Selanjutnya terkait dengan screening ya, penting sekali. Yang sering kita kaitkan dengan penelitian adalah ini. OSA, PGK, penyakit vaskular resisten dan hiperaldosteron. Yang jarang itu di bawah tersebut, hypochromositomas, dan sebagainya. Sehingga kalau kita jumpai ya, ini ada penelitian menunjukkan bahwa HbA1c yang tinggi, kreatinin yang tinggi, BMI yang tinggi, dan apnu hipoksi indeks yang tinggi itu berkaitan erat dengan hipertensi resisten. Sehingga kita harus screening riwayat klinis detail, fisik, laboratorium awal yang sebagai syarat awal untuk evaluasi apakah dia pasien kita ada tanda-tanda hipertensi sekunder. Ya. Sekarang ini ada pertanyaan, seberapa sering sih hiperaldosteronis primer? Ya kita lihat ya, gejalanya seperti ini, gejala sekalian bisa lihat di situ, ada hipokalemi, alkalosis, hipertensi refrakter. Menurut beberapa penulis sebetulnya cukup sering, ya cukup tinggi prevalensinya bisa dilihat di situ, 8% sampai 13%. Ya, jadi sebetulnya cukup tinggi kalau kita lihat pasien-pasien yang masuk dalam kategori hiperaldosteronis primer. Ya, yang penting lagi juga Bapak Ibu sekalian harus paham bahwa jangan dilupakan bahwa penyakit ginjal kronik itu sudah hipertensi meskipun baru pada stadium 2. Artinya apa? Secara klinik kalau kita nggak hati-hati kita akan menganggap bahwa pasien kita tidak CKD padahal sebenarnya sudah ada CKD. Jadi ini perlu sebagai feedback kembali kalau kita jumpai pasien hipertensi jangan lupa untuk melihat fungsi ginjalnya bagaimana. Selanjutnya adalah dari sisi terapi farmakologis, ya ini sering kesalahan yang sering kita jumpai, dosis terlalu rendah, jadi titrasinya mungkin kurang tepat, juga kombinasi obat yang kurang tepat, penggunaan obat-obatan yang kerjanya pendek, juga menggunakan diuretik yang tidak tepat, misalnya pasien sudah laju glukosa sudah rendah tapi masih tidak menggunakan furosemid,
ya, atau sebaliknya pasien dengan GFR yang masih bagus menggunakan furosemid, itu hal-hal yang kadang-kadang kontradiksi gitu. Jadi kita harus ingat kembali ini konsep yang relatif perlu baru ya, bisa dibilang gitu, adanya dual volume vasoconstriction. Jadi ini tujuannya apa? Untuk kendali tekanan darah jangka panjang. Jadi ada faktor volume di situ, juga ada faktor resisten, sehingga tekanan darah merupakan perkalian antara volume dan resisten atau V dan R. Nah, obat apa yang bekerja di situ? Kita lihat di situ obat yang bekerja sebagai di sisi autoregulasi, garam dan air, humoral, dan simpatic nervous system. Sehingga kita lihat obat di sisi V, volume, dan obat di sisi R. Di volume kita punya beberapa sediaan antagonis aldosteron, CCB, alpha-1 blocker, sedangkan di sisi anti-R-nya di situ ada R1 yang memblokir menekan kaitan dengan sistem renin, ya, angiotensin AT1, ada direct renin inhibitor, ada dua juga yang R2 menyebabkan penekanan sekresi renin, di sini kita bisa pakai beta blocker atau alpha-2 agonis sentral. Nah, ini ESA cukup ya, saya sampaikan di sini. Ini di titik lengkapnya adalah bagaimana kita di resisten sebagai langkah 4. Di situ terlihat adanya penggunaan aldosteron antagonis spironolactone. Sedangkan setiap tab kita lihat ya, bahwasanya A itu adalah ACE atau ARB, itu pada setiap langkah awal sampai 4 tetap kita bisa gunakan. Dan memang ACE atau ARB itu tidak bisa selalu dibilang bahwa ACE atau ARB lebih superior atau sebaliknya, karena memang ini sangat tergantung pada kondisi masing-masing pasien. Jadi gitu. Menurut penelitian ini juga disebutkan bahwa aldosteron antagonis spironolactone ini merupakan obat yang jelas ya, punya efektivitas yang baik menurunkan tekanan darah jika ditambahkan sebagai terapi lini keempat. Penelitian lain juga demikian, aspiran ini menunjukkan bahwa dengan spironolactone banding pasiflor jelas menurunkan tekanan darahnya lebih berbeda, bermakna. Nah, sekarang bagaimana kaitan dengan obat apa yang kita pilih ya? Jadi ini ada beberapa pilihan yang disukai dan bisa diterima dan tidak bisa kita berikan. Jadi nomor 1 kita lihat ACE atau RB atau kelompok A bisa dikombinasikan dengan CCP, diuretik atau juga CCP dan diuretik. Ya, jadi ini adalah pilihan-pilihan yang paling disukai dan paling banyak digunakan di praktek klinis sehari-hari. Nah, kita lihat juga salah satu ARB adalah kandesartan. Kandesartan ini punya keistimewaan yang unik, salah satunya adalah dia ada ya bisa menempati AT1 antagonis reseptor angiotensin 2 di tempat-tempat ya, sehingga meskipun angiotensin 2 tinggi, tempat ini tetap terfiksasi, tidak mudah terdisplace dibandingkan dengan sartan yang lain. Disamping juga punya efek long acting ya, masa kerjanya dibandingkan valsartan itu kandesartan lebih tinggi, cuma lebih sedikit di bawahnya telmisartan. Kandesartan ini sudah banyak sekali di penelitian sehingga secara manfaat dan risiko sudah begitu dikenal karena penelitiannya pada berbagai kondisi, sakit ginjal, kelainan mata, otak, dan pembuluh darah sudah begitu banyaknya. Terakhir adalah bagaimana kita rujukan ya. Ini penting sekali. Ternyata dari beberapa literatur dikatakan bahwa rujukan ini penting, antara lain adalah bila kita menduga sebagai penyebab sekunder dan bila dalam pengobatan standar 6 bulan tidak tercapai, dan bukti juga menunjukkan bahwa ternyata dengan rujukan itu lebih dari 50% pasien terkendali hipertensi resistensinya. Oke, kita sampai pada penutup bahwa penting sekali saat tekanan, pengukuran tekanan darah itu harus akurat, tidak terkontrol itu tidak sama dengan resisten. Langkah awal adalah intervensi gaya hidup, penghentian obat-obatan yang mengganggu, harus kita selalu walk up sekunder, dan rujukan ke spesialis bila ada dugaan sekunder dan hipertensi yang tidak terkontrol. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak pada Dr. Nur Samsu atas paparannya yang cukup lengkap dan cukup aplikatif banget ya untuk dikerjakan kita semuanya, baik yang di level bawah maupun yang di level atas. Dan yang berikutnya adalah nanti ada materi yang kedua disampaikan oleh Dr. Atma Gunawan SPPD KGH Finasim. ini lebih mendalam lagi ke arah aspek non-medicalnya, ya, aspek invasive manajemennya. Beliau adalah staf di divisi ginjal hipertensi ilmu penyakit dalam RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Ya, mungkin beliau akan memaparkan secara lengkap. Ya, kepada Dr. Atma Gunawan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa belum ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah mempercayakan kepada saya untuk berbicara. Terima kasih banyak kepada teman-teman sejawat semua yang bersedia menghadiri acara webinar ini. Saya akan berbicara satu modalitas kita. Kalau tadi bicara tentang medical treatment, patutlah untuk memahami apa itu invasive treatment pada hipertensi. Tadi sudah dijelaskan oleh moderator bahwa pencapaian target tekanan darah kita di kemajuan pengetahuan saat ini cuman 1/3 ya. Jadi 2/3 lainnya itu kita gagal untuk mencapai target meskipun kita punya kemajuan di bidang teknologi yang percepatannya sangat tinggi saat ini. Saya bicara mengenai ischemic renal disease. Jadi penyakit ginjal iskemik ini banyak, tapi yang umum terjadi itu ada 2, yaitu penyakit yang disebut atherosclerotic renal artery stenosis atau ARS, dan ini paling banyak. Dan yang kedua yang lazim adalah fibromuscular dysplasia atau FMD. Yang lain ada tapi sedikit prevalensinya. Jadi nanti saya akan fokus kepada 2 kasus ini yang sering kita temukan. Nah, kapan kita mencurigai bahwa ada renal artery stenosis, yaitu yang menyebabkan ischemic kidney disease. Pertama, kalau kita memulai pengobatan dengan ACE atau ARB, dalam 1 minggu kemudian sebaiknya kita melakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Kenapa demikian? Karena kalau ada kenaikan kreatinin 30% dari baseline, berpikirlah kemungkinan itu renal artery stenosis. Juga kalau onset hipertensi di bawah usia 30 tahun atau di atas 55 tahun, berpikirlah kemungkinan itu suatu hipertensi sekunder oleh karena renal artery stenosis, khususnya severe hipertensi. Dan kalau kita melakukan USG, kemudian ukuran kedua ginjal berbeda nyata, di atas 1,5 cm panjangnya, maka kita berpikir kemungkinan ada yang small kidney oleh karena berkaitan dengan renal artery stenosis. Dan juga berpikirlah kalau ada penyakit atherosclerosis di tempat lain, misalnya peripheral arterial disease, misalkan infark miokard akut, misalkan stroke, itu kemungkinan besar juga di ginjal hadir demikian. Dan berpikirlah kalau itu sering terjadi hipertensi dengan severe yang accelerated menyebabkan frequent lung edema, kita berpikirlah kemungkinan ada renal artery stenosis. Nah, sekarang apa deteksi yang bisa untuk mengetahui adanya renal artery stenosis ini? Dulu kita sering masih pada saat kuliah diajarin tentang captopril test, plasma renin activity test, pemeriksaan kadar renin di intravenous. Ternyata kalau kita lihat datanya ini tidak direkomendasikan oleh karena validitasnya rendah, ya. Jadi pemeriksaan laboratorium sudah ditinggalkan. Sekarang yang dipakai adalah pemeriksaan imaging, yaitu dengan menggunakan ultrasonografi, yaitu Doppler,
kemudian menggunakan CT angiografi, menggunakan MRI angiografi, atau kalaupun kita berpikir bahwa ini jelas suatu renal artery stenosis dan kita memang berkeinginan untuk melakukan intervensi, kita bisa langsung melakukan renal arteriografi. Jadi dengan kateterisasi sekaligus satu kesempatan untuk dilakukan tindakan. Jadi ini diagnostik yang bisa dilakukan yang untuk deteksi renal artery stenosis. Nah, bagaimana kita membedakan apakah ini suatu ARS dari aterosklerosis atau suatu FMD? Nah, kita bisa melihat, pertama, kalau itu FMD, ya ini Anda lihat ya. Jadi kalau FMD itu bentuknya khas. Kalau kita lakukan CT angiografi atau MRI angiografi, maka gambarannya seperti ada bagian yang mengalami aneurisma, ada yang bagian yang mengalami stewing ya, dan biasanya agak perifer, bukan berada di dekat percabangan aorta. Dan umumnya kebanyakan wanita usia relatif muda dan tidak berkaitan dengan hipertensi. Jadi pasien ini terjadi stenosis kemudian hipertensi, bukan hipertensi kemudian terjadi stenosis. Hal yang sebaliknya dengan aterosklerosis. Pada aterosklerosis ini tentu kita pahami ya berkaitan dengan metabolic disease. Jadi pada pasien diabetes, hipertensi, hiperlipidemia, pasien-pasien yang perokok, ada peripheral arterial disease ya. Kemudian tentu biasanya metabolik usianya lebih tua dan underlying hipertensi memang sudah jelas dalam perjalanan waktu terjadilah yang disebut sebagai stenosis oleh karena aterosklerosis. Jadi dasarnya memang pasien ini hipertensi. Inilah yang membedakan kenapa kalau treatment pada ARAS ini, terapi hipertensi lebih utama, sebab kalaupun dilakukan revaskularisasi, karena memang underlying hipertensi, maka curable-nya rendah, beda dengan FMD. FMD ini kalau kita lakukan koreksi, ya karena ini sebagai penyebab hipertensi, maka kita curable-nya cukup tinggi. Kita lihat 74% dalam satu tahun. Sorry. Sekarang bagaimana terapi yang berkaitan dengan yang terbanyak 90% adalah aterosklerosis, renal artery stenosis. Apakah pendekatan kita revaskularisasi atau medikal? Tadi saya sudah jelaskan bahwa underlying ARAS ini sesungguhnya adalah hipertensi itu sendiri. Jadi ini satu penelitian yang saat ini paling besar dan paling luas. Ini satu pasien diintervensi dengan stenting, ya, kemudian satu pasien dilakukan tindakan dengan medical therapy sampai 3, 4, 5 macam obat sampai mencapai target. Apa yang kita lihat setelah evaluasi diikutin selama 3 tahun kita lihat. Jadi mean systolic blood pressure pada kedua tindakan ini sesungguhnya tidak banyak beda. Jadi yang diintervensi maupun yang diberikan appropriate terapi hasilnya sama saja dalam waktu evaluasi selama 3 tahun. Kemudian bagaimana dengan risiko perburukan pada fungsi ginjal kalau kita membiarkan stenosis ini dibiarkan tanpa intervensi dengan stenting? Ternyata evaluasi sampai 5 tahun pun juga menunjukkan hal yang sama, bahwa sesungguhnya tidaklah berbeda diintervensi maupun tidak diintervensi, fungsi ginjalnya relatif sama. Ya. Jadi maka pendekatan pada ARAS, pada atherosclerotic renal artery stenosis adalah medical therapy, bukan tindakan intervensi. Ya, dan kalau itu dilakukan medical therapy, maka pilihannya tetap yaitu ACE atau CCB atau beta blocker, ya, dan ARB level evidence-nya yang kedua. Namun kita harus memahami mengenai penggunaan ACE atau ARB ini, terutama kalau itu bilateral stenosis atau single kidney yang mengalami stenosis. Kenapa? Kalau kita memberikan ini berhati-hati, risiko terhadap perburukan fungsi ginjalnya akan lebih cepat terjadi. Kita lihat di sini yang bilateral stenosis, ya, fungsi ginjalnya lebih cepat untuk menurun, ya, seiring dengan penurunan blood pressure. Jadi hati-hati kalau itu stenosis bilateral atau itu single kidney yang mengalami stenosis. Jadi sekali lagi bahwa ARAS pendekatannya ada medical treatment dulu, ya. Namun
kalau itu medical treatment dengan maksimal dose atau dengan maksimal regimen kita tidak bisa mencapai kontrol blood pressure, kita pikirkan untuk dilakukan intervensi, yaitu dengan angioplasti atau dilakukan dengan stenting, ya. Nah, bagaimana dengan stenosis oleh karena FMD? FMD ini kita paham bahwa ini tidak berkaitan dengan hipertensi, sesungguhnya FMD yang menyebabkan hipertensi. Oleh karena itu koreksi revaskularisasi pada FMD ini penting untuk mengoreksi, untuk menurunkan risiko hipertensi. Dan curable-nya cukup tinggi, seperti saya sebutkan tadi, sampai 75% dalam waktu 1 tahun pasca intervensi. Jadi cukup bagus kalau FMD. Maka pendekatan treatment pada FMD adalah revaskularisasi. Dan dilakukan dengan angioplasti, kalau gagal kita lakukan stenting, dan bahkan kalau gagal kita lakukan surgical. Kapan kita melakukan revaskularisasi? Revaskularisasi itu sekali lagi bisa menggunakan balon, bisa menggunakan stenting, bisa menggunakan surgical dengan grafting. Nah, tentu kita melakukan kalau itu dirasa bermanfaat, yaitu renal artery stenosisnya yang berat. Kalau stenosisnya ringan, kita tidak perlu intervensi. Kenapa? Karena kalau stenosisnya berat berisiko penurunan fungsi ginjal. Dan yang kedua, kalau kita berpikir bahwa residual ginjal ini bakal bisa terselamatkan dengan intervensi. Pertama, kita lihat dari ukuran ginjal masih normal, artinya kemungkinan ginjal masih baik. Kemudian yang kedua, kalau resistive indeksnya rendah. Kalau resistive indeks rendah di bawah 0,8, kemungkinan untuk berhasil revaskularisasi itu adalah tinggi. Jadi kita melihat dari sana. Kita melakukan pemeriksaan RI dulu. Dan tidaklah bermanfaat kalau stenosisnya itu sangat berat. Atau ternyata ginjal tidak bermanfaat untuk diselamatkan. Misalkan small size kidney, ya, atau RI-nya terlalu tinggi karena tidak akan reversible juga kalau kita lakukan revaskularisasi. Nah, ini yang saya sebutkan. Jadi kalau stenosisnya berat, Anda lihat di sini stenosisnya sampai antara di atas 70%, ya, di atas 70%. Jadi di atas 70%, sebaiknya kita intervensi. Kenapa? Karena kalau stenosis itu di atas dibiarkan terus, ya, seiring dengan penurunan blood flow, maka akan menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Jadi stenosis di atas 70% sebaiknya kita intervensi. Nah, intervensi apa yang dilakukan? Yaitu dengan revaskularisasi, membuka saluran. Pertama dengan angioplasti, balon, yang kedua dengan stenting, dan yang ketiga dengan bypass. Bypass itu bisa menggunakan bahan sintetik, jadi dari stenotik dipotong, kemudian di bypass menggunakan bahan sintetik vaskuler atau menggunakan autograft, jadi vaskuler dari pasien itu sendiri yang diambil dari pembuluh vena. Ya. Nah, ini angioplasti. Jadi angioplasti ini menggunakan dan stenting menggunakan balon, karena ini sklerosis aterosklerosis sering-sering itu adalah keras, maka sering-sering gagal angioplasti, maka kita harus siapkan stenting. Jadi bahan balon dan bahan stenting itu harus kita siapkan. Ini prosedur secara video. Video putarnya gimana nih? Nah, jadi kita pasang guiding kateter, ya, dengan renal guiding menuju ostium. Tolong video. Kemudian kita masukkan guide wire. Setelah itu kita masukkan balon. Balon kemudian didilatasi, ya. Dan nampaknya kadang-kadang aterosklerosis ini hard, keras, calcified, sehingga kita tidak bisa membuka stenotic lesion-nya, maka kita harus melakukan stenting. Jadi kita dorong guiding lagi, ya. Kemudian kita masukkan kateter yang berisi stent, ya. Setelah itu kita tarik guiding kateter, kita kembangkan stent. Stent ini bisa sampai 2 cm panjangnya, ya. Setelah itu kita tarik dan residual stenosisnya tentu akan berkurang oleh karena dibuka oleh stent ini secara paksa. Ini teknik daripada stenting, ya. Nah, ini kalau pada FMD, sekali lagi treatment pada FMD adalah invasif. Kenapa? Karena FMD inilah yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Pada FMD Anda lihat yang sebelah
poin A itu sebelum dilakukan tindakan intervensi, pada poin B itu adalah ketika pasca intervensi, dan poin C adalah 36 bulan setelah dilakukan intervensi. Anda lihat itu gambaran stowingnya udah terbuka lebar. Dan bagaimana dengan renal denervasi? Kita sering mendengar tentang renal denervasi. Konsepnya adalah seperti ini, bahwa saraf afren yang berasal daripada pembuluh darah arteri renalis itu akan mengirimkan sinyal ke pusat simpatis di otak kita, dan ini akan mengekskresi bahan-bahan serotonin, bahan adrenalin, bahan-bahan meningkatkan era sistem sehingga terjadi hipertensi. Nah, memblokir atau melakukan ablasi pada sistem saraf simpatis di vaskuler renal, di arteri renalis ini akan menguntungkan, mengurangi efek aktivitas daripada sistem simpatik kita. Anda lihat itu pembuluh saraf simpatisnya di rena arteri, dan umumnya untungnya pembuluh sistem saraf simpatis ini umumnya berada sekitar di main arteri 2 cm dari percabangan. Dengan demikian mudah diintervensi, dan posisinya berada di tunika adventia, jadi cukup jauh. Oleh karena itu digunakan gelombang radio frekuensi yang level rendah dengan kuat tertentu, dengan suhu tertentu, sehingga bisa dilakukan ablasi pada titik-titik di mana saraf simpatis tersebut berada. Banyak kateter yang digunakan, ya. Jadi kateter yang digunakan itu adalah kateter elektrode. Jadi kateter yang ujungnya mengandung elektrode. Ada elektrodenya, ada 1 elektrode, ada 4, ada 6 elektrode, bermacam-macam tergantung merek, ya. Dan tentu elektroda itu akan mengeluarkan sinyal yang akan menyebabkan ablasi, oleh karena diatur dengan suhu dan watt tertentu, ya. Dan umumnya dilakukan 1 kali ablasi kurang lebih setengah menit sampai 2 menit, dilakukan 4 sampai 5 kali tindakan pada waktu dilakukan 1 intervensi tersebut. Ini contoh itu adalah kateter yang ablasi yang di ujungnya ada elektrode. Ini kita lihat ada 4 elektrode, ya. Kemudian ada generator yang akan menghasilkan gelombang radiofrekuensi tersebut dengan suhu tertentu, dengan watt tertentu. Nah, ini akan menyebabkan pancaran gelombang, dan kita lihat itu titik-titik putih itu gambaran ketika dilakukan pasca tindakan ablasi. Jadi ada cedera pada daerah saraf-saraf dari mukosa dari dinding arteria, ya. Jadi itu yang disebut sebagai denervasi. Ini prosedurnya secara sepintas. Jadi sama seperti tindakan angioplasti atau stenting. Jadi guiding rena masuk, kemudian cuman ini yang beberapa kateter tidak menggunakan wire, tetapi langsung menggunakan kateter sendiri masuk ke guiding, kemudian masuk ke segmen arteri, main arteri kurang lebih 2 cm, ya, kemudian dilakukan ablasi di tempat tersebut. Dan ini persyaratannya tentu kita harus menghindari bahwa ada secondary hipertensi penyebab lain di luar yang menyebabkan nanti efeknya tidak bermanfaat. Juga kita lakukan pada pasien dengan fungsi ginjal masih bagus. Dan tentu pada kasus-kasus yang hipertensi yang resisten, ya, karena kita tidak melakukan intervensi pada kasus-kasus hipertensi yang terkontrol. Ini prosedurnya video bisa, ya? Diklik. Nah, ini jadi ini satu contoh. Ini alat elektroda kateter punya Boston. Ini alat generatornya disebut sebagai V6, ya. Ini menghasilkan muatan listrik dengan watt tertentu dan tingkat kepanasan tertentu. Ini guiding masuk, wire juga masuk. Setelah itu masuk elektroda kateter, ya. Kemudian dikembangkan, diekspansi. Ini kebetulan ada 8 elektroda. Dan di sini ablasi dilakukan selama kurang lebih 1 menit, ya. Kemudian dilakukan 3 sampai 4 kali. Dengan demikian kita merusak sistem saraf simpatis yang berada di main arteri daripada arteri renalis tersebut. Dengan harapan maka simpatetik activity yang akan masuk ke pusat saraf simpatis di otak kita bisa diturunkan. Ini tindakan udah selesai, dan ini kita lihat
bagaimana dampak terhadap nerve sympathetic activity ya dalam satuan per menitnya. Sebelum tindakan itu 56 burst per menit, kemudian setelah 1 minggu follow up turun menjadi 41 dan 12 minggu kemudian turun jadi 19 burst per menit. Jadi jelas terlihat nyata bahwa sistem saraf simpatis sangat berkurang setelah dilakukan renal denervasi. Dan ini trialnya, ada beberapa trial, Simplicity Hypertension 1 dan Simplicity Hypertension 2, kita lihat pada yang trial yang pertama terlihat nyata penurunan tekanan darah sistolik maupun diastolik. Demikian pula pada trial yang kedua ya nyata sekali menurunkan 33/11 mm Hg penurunan sistol dan diastol. Tetapi pada penelitian akhir Simplicity HTN3 ya nampaknya dua penelitian itu akhirnya menjadi tumpul ya. Kenapa? Karena pada penelitian yang terakhir ini terbukti yang dilakukan tindakan denervasi dengan kontrol yang dilakukan tindakan hanya memasukkan kateter tanpa dilakukan denervasi, ya ternyata blood pressure keduanya tidak berbeda, ya dalam sistolik maupun diastolik. Jadi ini meniadakan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Namun demikian banyak kritik terhadap penelitian yang terakhir ini dianggap bahwa ini banyak dikerjakan oleh operator yang tidak experience, bahwa ablasinya terlalu singkat ya dengan jumlah yang terlalu sedikit dan menggunakan alat generasi yang pertama sehingga dianggap tidak mewakili kemajuan dari alat kateter untuk denervasi ini. Saya kira demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat agar kita memahami bahwa sesungguhnya treatment hipertensi tidak sekedar medikamentosa, ada kalanya kalau kita gagal kita harus berpikir ke arah yang bersifat invasif khususnya pada kasus-kasus yang beri manfaat jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada semua pembicara, baik itu Dr. Atma, Dr. Nur Samsu. Menginjak pada acara berikutnya, yaitu acara tanya jawab ya. Tanya jawab kita juga sudah banyak chat pertanyaan tadi ya. Ya, selama acara berlangsung, ini beberapa akan kita bahas di sini dan tidak semua tentunya akan kita bahas juga pada pagi hari ini. Ya, ini nanti akan bergantian dari Dr. Atma dan Dr. Nur Samsu untuk melakukan memberikan informasi jawaban kepada para pemirsa semuanya. Ini dari yang pertama dari Margiastuti ya. Mungkin ini Dr. Margiastuti mempertanyakan, Dok, bagaimana mengatur jadwal kerja shift ya pada penderita hipertensi ya yang dia dia pekerjaannya itu bisa shift pagi, shift siang atau shift sore gitu atau shift malam gitu, Dok. Ya. Apakah aman kalau mereka itu dalam kondisi shift kerja gitu loh, Dok. Ya, mungkin Dr. Atma atau Dr. Nur Samsu ya nanti
bergiliran untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari Saudara Margiastuti, Dok. Ya, jadi gini, shift malam itu memang sebaiknya tidak disarankan, ya, karena sleep apnea, ya, itu insomnia maupun non-dipping hipertensi itu relatif sama pada orang yang shift malam pada pasien hipertensi. Jadi memang itulah yang menjadi masalah di era modern di mana kita harus bekerja malam, sesuatu yang tidak terhindarkan ini menjadi problem. Nah, maka itu harus dijalani karena memang dunia demikian, tetapi kita mengurangi masalah risiko yang berkaitan dengan itu. Jadi disarankan itu bukan shift-nya long shift, tapi shift-nya itu pendek. Misalkan begini, 8 jam malam, besoknya 8 jam pagi, besoknya 8 jam sore, ya. Jadi 8 jaman shift itu lebih bagus daripada shift panjang 12 jaman, apalagi shift 24 jam atau lebih seperti PPDS Jaga itu udah keterlaluan salah, ya. Ya, jadi yang benar adalah shift seperti itu. Dan kalaupun shift rotasi, maka jangan lebih dari 3 hari. 3 hari kemudian maka dia off. Kemudian 3 hari kemudian dia off itu maksudnya ke rotasi siang, ya, kerja siang, berikutnya baru shift-shiftan lagi. Jadi itu yang shift yang dianjurkan untuk mereka yang punya bakat hipertensi. Dan saya kira mereka yang tidak hipertensi pun sebaiknya shift-nya seperti itu agar mengurangi risiko hipertensi. Kita banyak pertanyaan. Ya. Ya, mungkin ada sedikit tambahan dari Dr. Nur Samsu juga untuk melengkapi jawaban dari Dr. Atma. Ya, terima kasih Dr. Rifai. Jadi sahabat sekalian, kita harus menyadari juga bahwasanya pada kondisi yang ideal itu sulit ya kita capai. Yang jelas kita harus paham bahwa hipertensi itu adalah bukan kondisi yang statis ya, tekanan darah itu. Jadi ada semacam circadian rhythm gitu. Nah, kalau malam hari tensi umumnya adalah turun. Nanti pagi hari tensi naik. Jadi kalaupun kita terpaksa menjalani kerja shift seperti ini, ya alangkah baiknya kita juga sekalian melihat kita itu profilnya bagaimana. Karena ada orang yang dipping, non-dipping, atau malah rising. Nah ini yang berbahaya. Jadi rising itu biasanya dikatakan rising kalau justru naik pada saat malam hari. Sehingga mungkin kalau kita kerja dengan shift-shift tertentu, kita harus melihat pada saat mana tensi kita itu paling tinggi, mungkin kita harus perhatikan itu, dan mungkin nanti kita bisa ngatur bagaimana treatment menyesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Jadi tetap saja kita individual ya, jadi personal medicine atau individual treatment. Jadi itu sekedar tambahan dari saya. Ya, terima kasih Dr. Nur Samsu sama Dr. Atma. Ini terkait dengan tadi dikatakan bahwa salah satunya adalah kemungkinan ada kalimat Dr. Atma tadi adalah sleep apnea. Dan ini dari anonymous attendant itu ya juga mengutarakan hal sama. Mengapa kita penting melakukan assessment sleep apnea pada resistant hipertensi, dan kemungkinan apakah ada hubungan antara sleep apnea sama dengan hipertensi? Mungkin Dr. Atma gimana Dok tanggapannya Dok? Ya. Sleep apnea itu artinya tidur ya, tetapi ada periode apnea atau periode hipopnea pada waktu dia tidur. Nah, ketika mengalami episode tersebut, maka kita mengalami kondisi hipoksik sesaat. Kondisi hipoksik sesaat inilah yang akan menyebabkan sistem saraf simpatis kita dipacu, ya, dan ini akan berakhir dengan renin, aldosteron, dan lain-lain, sehingga kronik long term efek dari problem sleep apnea ini yang akan menyebabkan terjadinya hipertensi oleh karena exposure yang berlebihan terhadap saraf simpatis ketika malam hari. Karena sekali lagi dalam sirkadian itu, malam itu sesungguhnya
level simpatis, ya, kemudian relaksasi otot, kemudian blood pressure itu harus turun. Karena memang demikianlah sirkadian, ya. Jadi seperti itu. Kalau kita terjadinya sleep apnea pada malam hari, maka akan mengganggu kurva yang sesungguhnya secara fisiologis seperti itu. Apapun yang mengganggu keseimbangan fisiologis pasti akan buruk dampaknya. Jadi itu dampak terjadinya resistensi hipertensi oleh karena kita memberi obat, tapi persoalan yang exposure terhadap apnea yang menyebabkan terjadinya hipersimpatetik ini belum teratasi. Dan biasanya sleep apnea ini kita memberikan aldosteron, jadi pemberian aldosteron banyak membantu untuk menurunkan blood pressure yang terkait dengan sleep apnea. Dan yang kedua, kalau itu tingkat sleep apnea-nya tinggi, severe berat, itu bisa diukur dengan polisomnografi, jadi orang dibuat tidur, kemudian dilakukan rekaman tidur, dihitung berapa periodenya, ditentukan levelnya, kalau itu berat maka memerlukan terapi invasif juga. Tidak cukup dengan medikal, yaitu diberikan CPAP, ya. CPAP itu alat yang ditempelkan di hidung dan di mulut, diberikan tekanan positif, oksigen diberi pressure ke orofaring untuk menekan pangkal lidah kita supaya maju ke depan, ya. Dengan demikian menghindari sleep apnea. Alat ini sebenarnya sudah ada, banyak beredar, kalau Anda bisa beli, ya, tidaklah terlalu mahal. Khususnya orang-orang yang sleep apnea itu adalah orang-orang yang gemuk, ya. Rokok itu biasanya akan sleep apnea. Ya. Ya, terima kasih Dr. Atma. Jadi ada kaitan antara sleep apnea dan hipertensi. Nah, ini yang sangat-sangat sering terjadi pada kondisi kita sekarang ini, terutama di daerah pedalaman. Juga kalau di daerah pedalaman itu adanya cuma ACCB dan hidroklortiazid, Dok. Ya, ini yang cerita klasik. Monggo Dr. Nur Samsu, bagaimana cara memilah obat-obatan ini? Ya, terima kasih Dr. Faiz. Saya kira ini pertanyaan yang praktis, ya. Di sejawat kita di daerah seringkali menghadapi keluhan-keluhan atau kendala dalam pemilihan obat. Nah, untungnya pada tahun 2020 ini kita dapatkan ada guideline yang terbaru dari ISA, International Society of Hypertension. Nah, salah satunya adalah memfasilitasi kondisi-kondisi di mana kita termasuk negara-negara dengan low dan middle income country, ya. Sehingga yang penting di situ dinyatakan bahwa apapun yang ada di tempat tersebut bisa digunakan. Yang penting obat tersebut ada evidence base-nya, punya manfaat terkait dengan morbiditas mortalitas, dan memang tersedia, ya. Dan kalaupun ada ACE, captopril di sini, ICB, itu menurut saya masih tetap bisa dipakai, karena kita lihat acuan dari ESA itu, step awal memang adalah ACE atau A dengan C, ya. A diawaki captopril dan amlodipin, ini bisa dipakai. Jadi nanti kita ikuti aja step-step manajemen itu. Yang penting kita harus yakinkan betul bahwasanya pasien itu terapinya standar, waktu pemberiannya tepat, pendosisannya tepat, barulah kita lakukan evaluasi. Kalau perlu ditambahkan dengan HCT, ya, kita lihat di sini. Meskipun ini adalah tidak jadi pilihan utama pada ISA yang terbaru ini. Tapi apapun itu, kita bisa saja menggunakan ketiga pilihan ini, bila memang sesuai standar yang saya jelaskan tadi, dengan terapi 3 ini, dosis optimal, tidak tercapai target, dan pengukuran tensinya sudah benar, maka kita bisa katakan bahwa pasien ini menderita suatu hipertensi yang resisten, dan perlu evaluasi lebih lanjut apa yang mendasari. Kita lihat tadi yang paling sering adalah bisa penyakit ginjal kronik, mungkin hiperaldosteron primer, mungkin sleep apnea tadi itu, OSA itu, ya, obstructive sleep apnea dan sebagainya. Saya kira itu jawaban dari saya. Ya. Terima kasih Dr. Nur Samsu, Dr. Atma. Karena keterbatasan waktu pula, ya, tidak semua pertanyaan akan kita bahas, ya, cukup menarik sekali. Cuma kesimpulan di sini bahwa
terhadap penyakit hipertensi kita harus tetap waspada, ya. Tetap blood pressure target itu harus kita tetapkan dan harus kita capai, dan jangan lupa berpikir terhadap kemungkinan adanya hipertensi resisten, kemungkinan ada hipertensi refrakter juga. Kalau dengan 5 obat sudah tidak memungkinkan mencapai target, kemungkinan dia sudah refrakter. Kalau dengan 3 obat tidak mencapai target, kemungkinan dia harus kemungkinan masuk resisten hipertensi. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana kita menegakkan diagnosa true hipertensinya. Itu mungkin message-nya di sana ya, Dok. Dan jangan lupa bahwa ada terapi-terapi yang sifatnya invasif, terutama yang sifatnya medical invasif yang bisa kita lakukan di sini pada kasus-kasus yang stenosis arteri renalis, dan itu bisa membantu mengontrol tekanan darah pada pasien. Mungkin itu dari saya, dan terima kasih pada panitia ya yang mewadahi semua kegiatan ini, dan terima kasih juga pada sponsor kami pada siang hari ini.